Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Di hadapan saya pada video kali ini ada sebuah layar monitor komputer guys, dengan merek EYOTA. Ini layar monitor komputer dengan ukuran 19 inci. Menurut pemiliknya, layar monitor ini tidak mau menyala dan lampu powernya ini hanya berkedip-kedip berwarna merah, jadi tidak bisa menampilkan gambar. Apa yang menyebabkan layar monitor ini hanya menyala lampu merah berkedip-kedip? Kita akan segera cek, namun sebelumnya kita akan coba nyalakan seperti apa kerusakannya guys. Oke, kita nyalakan. Ya, seperti itu. Jadi memang betul hanya menyala berkedip merah untuk lampu powernya dan tidak ada tampilan apa-apa di layar ya. Jadi otomatis layar monitor ini tidak bisa menyala. Penyebab kerusakan kemungkinan ada dua. Bisa dari power supply-nya karena dia menggunakan catu daya dari listrik langsung 220 volt. Dan kemungkinan kedua itu pada mainboard. Kita akan segera cek apa penyebab dari layar monitor ini tidak mau menyala dan hanya menunjukkan lampu power berkedip berwarna merah. Kalau dia menyala, dia berwarna hijau guys ya, aslinya ya. Oke, kita akan segera cek. Kita padamkan dulu. Ini frame-nya sudah saya buka supaya tidak terlalu lama ya. Kita lepas dulu kabel power supply-nya ini. Dan kita akan lepaskan LCD-nya dulu. Dan ini harus berhati-hati, jangan sampai LCD-nya pecah atau rusak ya. Kita ini menggunakan kabel LDVS kalau tidak salah. Kita buka dulu soketnya. Kemudian ini kabel backlight ya, untuk lampu LED yang ada di dalam. Kita lepas juga. Dan kita akan simpan dulu layar monitor ini. Sorry, LCD-nya maksud saya. Oke, di sini terlihat ada dua modul. Saya akan dekatkan kameranya. Ya, di sini ada dua modul guys ya. Ini modul mainboard dari layar monitornya. Kemudian ini tombol panel yang ada di bagian belakang untuk power dan pengaturan gambar. Selanjutnya ini, nah ini power supply karena dia terhubung ke soket listrik ya di bagian belakang casingnya. Jadi kita akan coba nyalakan lagi dan kita akan ukur tegangannya. Ini biasanya 12 volt ya. Kita ambil multitester dulu. Kita akan coba nyalakan tanpa layar LCD guys ya. Kita buka dulu ini modul power supply-nya. Jadi tahap pertama kita cek dulu modul power supply-nya. Kemudian jika power supply-nya normal, baru kita cek di mainboard ya. Tapi nggak tahu apakah kita bisa perbaiki mainboardnya kalau mainboardnya bermasalah. Oke, ini modul power supply-nya, PSU switching ya, power supply switching. Dan ini kabel tegangan output yang menuju ke mainboardnya ini. Kita akan coba ukur tegangan output dari power supply-nya dulu, apakah normal atau tidak, karena bisa saja penyebabnya dari power supply-nya guys ya. Oke, ini pin berwarna merah sebagai kutub plus dan kabel berwarna hitam, maksudnya ini kabel berwarna merah, ini kutub plus, dan kabel berwarna hitam ini kutub ground atau minus. Kita akan coba nyalakan lagi. Bismillah.
ya, masih berkedip dan terdengar suara aneh ya, suara denyutan ya di power supply-nya. Kita akan coba ukur. Oke, terlihat di multitester tegangannya tidak sampai 12 volt, hanya 9,5 volt dan berdenyut guys ya. Tuh, Anda bisa lihat di jarum multitester ya. Nah, ini apakah dia masalahnya di power supply? Kita akan coba lepas kabel yang menuju ke mainboard. Oke, kita coba lepas dan kita nyalakan lagi apakah dia masih berdenyut tegangannya. Suara denyutan tidak ada lagi. Kita ukur dan disitu hanya terukur tidak sampai 12 volt ya, hanya 8,5 volt, malah turun guys. Sedangkan kita lihat di sini keterangannya itu dia 12 volt ya. Kelihatan nggak ini? Ya, 12 volt ya. Ini 12 volt plus ya. Jadi sepertinya power supply-nya yang tidak normal ini. Kita akan coba periksa, kemungkinan ada komponen yang bermasalah. Ini ada lapisan mika, kita buka dulu. Oke, kalau kita lihat secara fisik, komponen-komponen yang ada di modul power supply ini tidak ada yang hangus, tidak ada yang seperti elko, tidak ada yang menggelembung, normal-normal saja. Kalau kita lihat ini ya, saya coba nyalakan lampu tambahan ya. Kita lihat normal-normal saja ini. Nah, biasanya kalau tegangan tidak normal seperti itu, ada komponen yang tidak normal di modul power supply ini. Kita akan coba periksa di bagian elko dulu guys ya. Bagian elko saya nyalakan solder, karena bisa saja dalam bentuk kondisi normal seperti ini, bentuk fisik normal seperti ini, bisa saja elko-nya bermasalah. Itu biasanya seperti itu kalau di power supply ya. Terutama biasanya itu saya temukan di receiver ya, receiver parabola. Jika ada masalah pada tegangan 5 volt atau 3,3 volt di receiver parabola, itu receiver parabolanya itu mengalami mata merah ya, mata merah. Dan biasanya itu ada elko di jalur tegangan 5 volt atau 3,3 volt itu yang sudah tidak normal. Oke, kita akan buka apakah soldernya sudah panas. Oke, sudah, soldernya sudah siap. Kita akan buka dulu elko yang berada di posisi tegangan tinggi ini, di tegangan input. Kita akan buka dan akan kita ukur apakah elko-nya normal. Oke, elko-nya 22 UF 450 volt. Kita akan coba ukur dengan menggunakan ESR meter ya, karena akan lebih akurat mengukur sebuah elko itu menggunakan ESR meter daripada multitester guys ya. Oke,
Di sini saya gunakan ESR meter rakitan lokal. Ini kita buang sisa-sisa tegangan yang ada dulu sebelum kita ukur. Oke, kita akan coba ukur apakah elko ini bermasalah. Oke, di situ tertera nilainya 22,65 UF dengan hambatan atau ESR 2,1 plus 2,1 ya. Nah, itu. Ini kalau untuk ukuran 22 UF dan tegangannya 450 volt, secara pengukuran ini normal guys, ya, normal. Berarti elko ini tidak masalah. Kita akan coba buka elko. Nah, ini di output ini ada dua nih ya. Setelah melewati dioda masuk ke satu elko 680 UF 16 volt, kemudian difilter lagi melalui ferrite bit ini ke elko yang satu lagi juga sama, ini 680 UF 16 volt. Kita akan buka satu persatu. Kita ukur dulu elko yang ini, dan jangan lupa kalau menggunakan ESR meter kita buang dulu sisa muatan listriknya. Oke, kita akan ukur kembali berapa nilai sebenarnya elko ini. Oke, di situ tertera 318,8 mikrofarad dengan nilai ESR 1,4 plus ya. Sedangkan ini nilainya 680 guys, berarti sudah kapasitasnya udah berkurang separuh ya. Sudah berkurang separuh ini. Sudah menurun kapasitasnya ya. Tuh, 680 UF terukur 318. Dan nilai ESR-nya itu harusnya untuk ukuran 680 UF ini di kisaran 0,0 sekian harusnya ya, 0,0 sekian nilai ESR-nya, sedangkan tadi kita lihat sudah menunjukkan nilai 1, sekian ya, plus sudah ya. Oke, kita akan coba, berarti ini bermasalah satu ya. Kita akan buka lagi yang satunya ini. Bisa saja dia ikutan bermasalah sama ya. Oke, kita buang muatannya dulu. Oke, sudah. Kita ukur kembali elko yang satunya ini dengan nilai yang sama 680 UF, apakah terbaca normal. Ya, ini lebih rendah dan lebih parah guys, ternyata nilai kapasitasnya itu 243 UF saja sisanya, dengan nilai ESR atau hambatan resistornya itu wow sampai 9,5 plus yang seharusnya 0,0 sekian ya. Jadi ini sangat parah sekali elko-nya ini. Kalau kita menggunakan multitester analog itu tidak kelihatan nilai ESR-nya guys. Oke, berarti positif dua buah elko ini sudah tidak normal, walaupun bentuk fisiknya tidak ada yang aneh dan mencurigakan sama sekali. Tidak kembung ya, bungkusnya tidak retak ya, dan tidak cairan, tidak ada yang keluar juga. Biasanya karatan di kakinya ini kalau ada keluar cairan ya, cairan elektrolitnya. Oke, yang ini kita ukur normal, kita akan pasang kembali.
Berarti kita akan coba ganti dua buah elko yang 680 UF tadi. Ini kita kembalikan ke posisi semula. Oke, kita akan coba cari elko dulu, apakah kita punya ya. Kalau 680 UF nih kita nggak punya guys ya, kita punyanya ini yang di bawah 680 malah. Nah, kita coba pakai ini saja ya. Kita coba dengan elko yang ukuran 1000 mikrofarad 35 volt. Oke, tidak masalah, kapasitasnya lebih besar dan tegangannya lebih besar, tidak masalah. Kita akan coba. Namun sebelum kita pasang, kita akan ukur juga ini elko-nya ini, karena biasanya ada elko dalam kondisi baru tapi nilainya tidak sesuai dengan yang tertera di badannya guys ya. Oke, elko yang pertama kita akan coba ukur. Walaupun nantinya tidak sampai 1000 UF, yang penting dia bisa lebih atau kurang lebih 680 UF guys ya, untuk elko-nya ini, supaya sama seperti aslinya. Kita coba ukur yang pertama. Oke, elko-nya terbaca dengan nilai 923,3 UF dengan nilai ESR atau hambatan 0,94 plus. Nah, 0, guys ya, bukan 9, atau 1 koma seperti tadi, 0, ya, 0,6 itu malah. Oke, ini normal. Kenapa tidak sampai 1000, hanya 900-an? Karena setiap komponen elektronik itu nilainya ada toleransi kisaran 5 sampai 20%, bisa lebih, bisa berkurang. Oke, untuk elko yang kedua juga kita ukur. Jadi cukup syarat ya, malah lebih dari 680 UF. Kita ukur elko yang kedua. Oke, 977,2 UF dengan nilai ESR 0,06. Oke, normal guys. Kita akan segera pasang kedua elko baru ini ke modul power supply-nya. Ini posisinya karena elko aslinya ini rendah, berarti elko yang baru kita pasang dia rebahan saja guys ya, supaya dia, karena ini rendah ini ya, casingnya rendah. Kita buang dulu sisa timahnya. Kalau dipasang berdiri nanti dia tidak bisa, papan power supply ini tidak bisa diletakkan ke posisinya, lebih tinggi jadinya kalau elko nya tidak direbah, karena ukurannya lebih besar dari elko yang aslinya. Oke, yang pertama kita pasang, jangan sampai terbalik untuk kutub plus dan minusnya. Kita pasang rebah seperti ini saja kali ya, atau begini ya. Nah, kita rebahin saja. Oke, kita solder dulu. Next kita pasang elko yang kedua.
jangan sampai terbalik juga kutub positif dan negatifnya, dan kita rebahkan supaya saat papan modulnya kita pasang ke casing itu dia tidak terlalu tinggi ya, karena elko nya panjang dari yang aslinya. Ya, kalau ada solderan-solderan yang terlihat mulai mau retak itu kita tambah lagi timahnya. Kita tambah timahnya supaya lebih tahan ya. Oke, tidak ada lagi. Ya, sudah. Dan kita akan potong sisa dari kaki elko yang baru ini. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Jadi nanti dia tidak akan ketinggian ya. Nah, oke, kita akan coba pasang ya. Kita pasang kembali. Atau kita tes dulu lah ya, kita tes dulu apakah tegangannya normal. Langsung saya hubungkan ke mainboardnya guys ya. Langsung saya hubungkan ke mainboard untuk modul power supply-nya. Dan apakah dia masih berkedip seperti tadi, berwarna merah lampunya, kita akan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Standby. Tidak berkedip lagi dan tidak ada suara denyutan di power supply. Oke, kita akan coba ukur. Berapa tegangannya? Ya, sudah terukur 12 volt pas ya. Oke, sudah terukur 12 volt berarti pas, dan ini tidak berkedip guys ya. Kita coba matikan. Nah, dia mau padam karena menurut pemiliknya pada saat dia masih berkedip warna merah itu, kalau tombol power ditekan itu dia tidak padam guys. Ini sudah padam ya. Oke, kita padamkan lagi. Oke, nyalakan lagi ya. Oke, kita akan langsung coba pasang layar LCD-nya. Mudah-mudahan sudah bisa berfungsi dengan normal. Kita kembalikan seperti semula. Mana ini? Oh, ini ya. Kita pasang kembali lapisan mikanya ini, lapisan pengaman ya. Ini apa? Tempat baut. Oh, di sini. Oke, ini LCD-nya guys. Kita pasang dulu. Ini kabel ke jalur backlight. Kita pasang ke mainboard. Kemudian nih kabel LCD-nya, LDVS-nya jangan sampai terbalik. Kita pasang juga. Oke, sudah. Oke, kita letakkan. Kemudian kita hubungkan kabel power. Oke, kabel power sudah masuk, tinggal kabel input. Ini kita akan coba tes pakai
pakai receiver parabola saja ya. Nah, ini kabel HDMI karena inputnya dari CPU komputernya itu dia menggunakan HDMI. Kita pasang kabel HDMI-nya. Jadi ketinggian guys, ini perlu kita alas ini. Kita alas ya. Oke, pas ya. Oke, kita ambil receiver parabola. Nah, ini kita akan coba menggunakan receiver parabola melalui kabel HDMI. Kita tidak akan sambungkan ke parabola ya, kita hanya akan melihat apakah layarnya ini sudah menyala dengan normal. Oke, kita pasang kabel powernya, kita nyalakan layar monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah sudah muncul guys logonya. Kemudian ya, no signal, dia mencari sinyal. Oke, ini belum menyala receivernya, kita akan nyalakan. Bismillah. Oke, receiver sudah nyala ya. Layar monitor komputernya sudah kembali seperti semula guys, alhamdulillah. Yang ternyata kerusakannya ada pada dua buah elko ini ya, dua buah elko ini yang sudah tidak normal nilai kapasitas dan nilai resistansinya. Jadi seperti itu. Nah, kan hijau lampunya kan kalau sudah ada sinyal. Kalau dia sudah normal, kita coba tampilkan menu, mana remote-nya. Ya, normal guys ya. Dan layar monitor komputer EYOTA ini sudah bisa digunakan kembali. Semoga apa yang saya sharingkan pada video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.